Selain jalur perdagangan, diplomasi juga memainkan peran penting. Beberapa sejarah mencatat adanya kedutaan dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang dikirim ke Cina, memperkuat hubungan antara dunia Islam dan kekaisaran Cina. Dan yang kedua adalah perkembangan komunitas Muslim. Selama dinasti Tang dan Zhou pada tahun 960 sampai 1279 Masehi, komunitas Muslim di Cina terus berkembang. Kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou dan Quanzhou dan Hangzhou menjadi pusat perdagangan yang penting, dan banyak pedagang Muslim menetap di sana. Selama dinasti Yuan pada 1271 sampai 1368 Masehi, di bawah pemerintahan Mongol, umat Muslim mendapatkan peran penting dalam administrasi dan militer. Banyak pejabat Muslim dari Asia Tengah diperkerjakan oleh Kekaisaran Yuan, dan kebudayaan Islam mulai berasimilasi dengan budaya setempat. Pada masa dinasti Ming, yaitu 1368 sampai 1644 Masehi, umat Muslim di Cina semakin diterima dan integrasikan ke dalam masyarakat Cina. Kaisar Hongyu, pendiri dinasti Ming, bahkan memerintahkan pembangunan masjid di beberapa kota besar dan mendorong penerjemahan teks-teks Islam ke dalam bahasa Cina. Pada masa ini, Islam juga berkembang di berbagai provinsi-provinsi barat seperti Yunnan, Gansu, dan Xinjiang. Selanjutnya yang kontribusi umat Muslim di Cina. Umat Muslim di Cina memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang sains, seni, dan arsitektur. Salah satu tokoh Muslim yang terkenal adalah Zheng He, seorang laksamana besar yang memimpin ekspedisi maritim besar-besaran ke Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga pantai Afrika Utara, pantai Afrika Timur selama dinasti Ming. Zheng He adalah seorang Muslim keturunan dari Hui dari Yunnan, dan ekspedisinya tidak hanya memperluas pengaruh Cina, tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas Muslim di berbagai wilayah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, umat Muslim di Cina memainkan peran penting dalam memperkenalkan teknologi dan pengetahuan dari dunia Islam ke Cina, seperti astronomi, kedokteran, dan matematika. Begitu banyak teks-teks Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, memperkaya tradisi intelektual lokal di daerah sana. Lanjut yang kehidupan umat Islam di Cina modern. Pada masa modern, komunitas Muslim di Cina sebagian besar terdiri dari dua kelompok etis utama, yaitu Hui dan Uighur. Suku Hui adalah suku etis Han yang memeluk Islam, sedangkan suku Uighur adalah etnis Turki yang tinggal di wilayah Xinjiang di barat laut Cina. Sejak pada awal abad ke-20, umat Muslim di Cina mengalami berbagai tantangan, terutama selama revolusi kebudayaan, yaitu terjadi pada 1966 sampai 1976.
Dan ketika praktik keagamaan dilarang dan banyak masjid dihancurkan. Namun, setelah era reformasi, ekonomi di bawah Deng Xiaoping, umat muslim kembali diizinkan menjalankan ibadah mereka. Dan banyak masjid yang dibangun kembali oleh pemerintahan Deng Xiaoping. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama bagi komunitas muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah Cina menghadapi kritik internasional terkait kebijakan mereka di wilayah tersebut yang mencangkup kam-kam, reedukasi, dan pembatasan praktek keagamaan. Sementara itu, komunitas Muslim Hui secara umum lebih diintegrasikan ke dalam masyarakat Cina. Meskipun mereka juga menghadapi penghambatan dalam beberapa aspek kehidupan keagamaan mereka. Dan yang terakhir yaitu adalah pengaruh arsitektur dan budaya Islam di Cina. Pengaruh Islam di Cina juga dapat dilihat dari arsitektur masjid-masjidnya yang menggabungkan elemen-elemen arsitektur tradisional Cina dengan gaya Islam. Masjid Agung Xi'an yang dibangun pada dinasti Tang adalah salah satu contoh terbaik dari integrasi ini. Masjid ini memiliki struktur seperti kuil Cina, namun dengan elemen-elemen Islam seperti menara dan mihrab. Nah itu menara dan mihrab itu. Budaya kuliner juga menjadi salah satu aspek di mana Islam berpengaruh, terutamanya di wilayah-wilayah dengan populasi muslim yang besar. Budaya kuliner juga menjadi salah satu aspek di mana Islam berpengaruh, terutamanya di wilayah-wilayah dengan populasi muslim yang besar. Hidangan yang halal seperti makanan-makanan yang tradisional di Indonesia yang halal yang sudah dicap oleh MUI, yang dikecualikan yang haram itu sudah, yang menurut madhab Imam Maliki itu kalb wan khinzir begitu, yang dijelaskan oleh Imam Hambali itu sudah dijelaskan yang diharamkan begitu. Tapi begitu banyak sih makanan-makanan haram yang tidak dijelaskan, dan menurut perbandingan madhab itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Begitu juga dengan pendapat yang lain gitu. Jadi dengan adanya hidangan ini, banyak umat Islam yang terpengaruh oleh budaya kuliner dari negara Cina. Karena itu yang mengikuti aturan diet Islam banyak ditemukan di Cina, terutama di daerah seperti Ningxia, Ganzhou, dan Xinjiang. Begitu. Jadi, kesimpulan dari makalah yang saya paparkan dari tadi itu adalah begini. Peradaban Islam di Cina telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kedatangannya pada abad ke-7 Masehi yang melalui jalur laut
yang melalui jalur perdagangan yang lewat jalur baik jalur air maupun jalur darat. Dan diplomasi umat Muslim berhasil berintegrasi dengan masyarakat lokal dan menyebarkan pengaruhnya di berbagai daerah, terutama di kota-kota pesisir dan di wilayah barat seperti Xinjiang dan Yunnan. Kontribusi umat Muslim dalam bidang perdagangan walaupun ilmu pengetahuan, politik, dan seni itu mencerminkan pentingnya peran mereka dalam membangun peradaban Cina yang lebih kaya dan beragam. Meskipun umat Muslim di Cina memiliki sejarah yang kaya dan kontribusi yang berarti mereka juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Jadi, dinamika politik dan kebijakan pemerintahan di negara Cina seringkali memengaruhi keberadaan dan identitas mereka. Di beberapa periode, umat Muslim mengalami integrasi dan penerimaan, sementara di masa lain mereka harus berjuang menghadapi diskriminasi dan pembatasan dalam menjalankan keyakinan mereka, terutama dalam konteks modern. Situasi komunitas Muslim, terutama etnis Uighur, menjadi sorotan internasional terkait isu hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kesimpulannya, pembahasan tentang peradaban Islam memberikan pemahaman